Kalau misalnya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Jadi harus mengqadha puasanya. Suami istri itu melakukan hubungan di siang hari dalam keadaan puasa, Nggih. maka di situ tidak hanya mengqadha puasanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di sini di channel YouTube NU Surabaya. Sahabat Nahdiyin, piye kabare? Sik poso kan ya? Awas, ojo sampai gak poso. Nek poso hebat berarti. Oke, bersama kita di sini ada dari sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau bernama Ning Nyai Mas Nailil Minnah. Beliau ini anggota dari bidang dakwah PC Fatayat NU Surabaya. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ning? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan puasa ini ada yang beda nggak sih Ning dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, ada yang beda sih kayaknya. Oke, Ya. begitu ya. Kalau tahun yang lalu itu puasa itu saya masih muda gitu kan. Oh, ya, siap. Kalau tahun ini mungkin lebih tua 1 tahun dari bulan puasa yang kemarin gitu. Tapi semangatnya tetap muda dong. Semangat tetap muda. Alhamdulillah. Baik Ning. Nih, boleh disapa-sapa dulu nih sahabat Nahdiyinnya. Silakan Ning. Ya, Assalamualaikum sahabat Nahdiyin ya, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari Fatayat PC Surabaya dan saya dari bidang dakwah Ning Mas Nailil. Mungkin untuk sekedar bincang-bincang tentang masalah apa saja yang membatalkan puasa seperti itu. Baik. Karena ini tadi sahabat sudah di-spill sama Ning Ilil tentang apa sih yang membatalkan puasa. Nah, boleh tahu nih Ning, sebelum kita masuk ya ke syarat membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sebetulnya apa sih yang menjadi syarat wajib dan sahnya puasa kita Ning? Ya, Monggo. jadi puasa itu memang apa ya istilahnya, ada syarat rukunnya puasa gitu ya. Jadi kalau kita itu syarat sah puasa, ada juga syarat wajib puasa, seperti itu kira-kira Ning. Baik. Jadi kalau syarat wajib itu siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa, seperti itu. Oke. Jadi syarat wajib puasa yaitu orang yang beragama Islam, kemudian orang yang sudah balik atau orang yang sudah dewasa. Gitu ya. Kemudian orang yang mampu. Nah, ini mampu untuk berpuasa. Jadi istilahnya orang yang tidak sakit atau orang yang tidak dalam bepergian yang jauh yang menimbulkan kesengsaraan ketika dipakai untuk puasa, seperti itu. Kemudian tentunya dalam kondisi sehat walafiat itu tadi ya. Dan yang ini adalah mukmin tentunya. Jadi Islam, iman itu ya menjadi syarat wajib puasa. Kemudian untuk syarat sah puasa, ketika orang itu beragama Islam, kemudian yang sudah balik, suci dari hadas besar gitu ya, suci dari haid, suci dari nifas, kemudian sudah masuk waktu Ramadan. Jadi, Sudah masuk waktu Ramadan. Ya, manakala sudah melihat hilal gitu ya, maka di situ wajib puasa. Seperti itu kira-kira nih. Oke, jadi nggak perlu diperdebatkan ya sahabat Nahdiyin. Misal nih ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah mungkin sehari sebelumnya sudah berpuasa. Kalau yang warga Nahdiyin baru sehari setelahnya. Nggak perlu diperdebatkan karena mungkin sudah ada sumbernya masing-masing ya Ning ya. Seperti itu. Jadi sudah ada pedomannya masing-masing. Jadi yang penting itu jangan sampai ikut yang paling kari gitu ya Ning. Jadi kalau misalnya puasanya ikut yang paling kari, kemudian ini lebarannya ikut yang paling duluan. Masya Allah, itu enaknya sendiri tuh ya. Ada nggak sih yang kayak gitu sahabat? Nggak ada ya, semoga ya. Insya Allah nggak. Amin. Baik Ning, kita lanjut lagi. Ning, perkara yang membatalkan puasa pasti banyak dong. Boleh dong di-spill ke kita ke sahabat Nahdiyin. Jadi
eh, untuk hal-hal yang membatalkan puasa ini secara syariah itu ya. Oke. Jadi manakala kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ini, puasa kita akan batal gitu. Jadi kalau puasa kita batal, maka kita wajib untuk mengkodok atau mengganti dengan puasa di hari lain seperti Wajib itu nih. diganti. Ada juga hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa seperti itu. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa tentunya banyak teman-teman yang tahu seperti makan minum itu ya. Ya, dengan sengaja ya. Dengan sengaja tentunya. Oke. Jadi meskipun mencicipi gitu ya. Jadi alasannya mencicipi gitu. Tapi pinginnya makan. Nah, ini juga membatalkan puasa. Tapi ada juga yang diperbolehkan itu Ning. Untuk mencicipi Jadi, itu. Untuk mencicipi itu. Manakala seorang istri masak untuk suaminya gitu ya. Iya. Jadi nanti takutnya suaminya kecewa dengan masakannya dan lain sebagainya, ini boleh dicicipi. Nah, gitu. Cuman mohon maaf nih, nggak ditelan. Oke. Gitu, iya. Jadi cukup dicicipi saja, setelah itu dikeluarkan lagi. seperti Kemudian itu. kumur-kumur gitu Neng. Ya, umur seperti itu bisa. Oke, Jadi oke. boleh mencicipi seperti itu. Baik, itu yang mencicipi makan dan minum itu boleh diperbolehkan ya. Ya. Tapi dengan alasan memang Untuk suami. baik begitu, atau pekerjaannya seorang koki. Iya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya menyangkut untuk ini, kalau misalnya hasil masakannya nanti aku dimarahi bosku kalau misalnya nggak tak Kurang cicipi, bagus, akhirnya kurang enak. terlalu asin atau gimana Iya. gitu. Jadi boleh seperti itu. Oke, baik. Hal pertama yang membatalkan puasa, sahabat, jangan sampai ya kalian makan, minum, apalagi dengan sengaja pura-pura lupa minum es 1 gelas penuh. Aku kan puasa. Lah, itu dia. Itu yang pertama ya, Neng ya. Cuman Ada gini yang lain Neng, nih? kalau Oke. memang lupa itu Oke. sebenarnya tidak membatalkan puasa kalau memang lupa, tidak Misal disengaja. sudah minum 1 gelas tuh, tapi emang benar-benar lupa. Benar-benar lupa gitu. Boleh? Benar-benar lupa. Boleh. Masya Allah. Tapi syaratnya jangan pura-pura lupa. Asal benar-benar lupa ya, Betul, sahabat ya. benar-benar Jangan di lupa. pura-pura lupa aja. Satu piring nih ya. Udah 1 piring kenyang. Habis itu aduh, lupa deh kalau aku puasa. Nah, iya, kalau lupa dengan memang catatan. istilahnya tidak ada hukumnya bagi orang yang lupa. Allah Tapi boleh, mengampuni. gitu. Allah mengampuni. Oke, itu yang pertama, sahabat. Ya. Makan dan minum dengan sengaja itu pasti membatalkan puasa. Yang lainnya Neng, mungkin ada lagi? Ya, jadi seperti misalnya ini ya banyak sekali, tapi kebanyakan Oke. kalau misalnya untuk suami istri gitu Suami ya, istri. suami istri. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu jadi harus mengkodok puasanya. Betul. Tapi untuk yang satu hal ini Ning, Oke. kalau misalnya suami istri itu melakukan hubungan di siang hari dalam keadaan puasa, Oke. maka di situ tidak hanya mengkodok puasanya saja. Oke, Tidak. ada lagi yang harus dilakukan selain Ada- membayar puasa. ada lagi yang harus dilakukan. Banyak hal yang harus dilakukan ketika melakukan Hubungan suami istri di ketika siang hari. dalam keadaan puasa gitu ya. Oke. Jadi ini istilahnya hati-hati untuk yang pengantin baru. Ini ya. Baik. Untuk pengantin baru mungkin Iya. ada siasatnya mungkin Neng, Gitu ya. Bisa Oke. disiasati. Siasat itu maksudnya boleh nih hubungan suami istri di siang hari. Ya. Boleh. Boleh, tapi nanti. Jadi ini saya terangkan dulu. Ini saya galvok nih. Saya galvok, Ya. sahabat. Apa nih Ya. yang dimaksud? Gini Monggo ya, nih. jadi gini. Kalau misalnya melakukan hubungan suami istri ini Iya. ya, itu membatalkan puasa. Di sini dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib itu, Nggih. waman wati'a fi nahari ramadhana amitan fil farji fa alaihil qada wal kafarat. Nah, ini jadi ada kafaratnya. Ada kafarotnya. Ada dendahnya. Ada denda. Jadi tidak hanya mengkodok puasanya, tapi ada dendahnya. Apa gitu ya. itu dendanya? Dendahnya wahia itku rokobatin mukminatin.
Di sini dendanya itu ada tiga, gitu ya, tiga pilihan. Gitu. Yang pertama, Oke. memerdekakan budak. Oke. Karena pada zaman Nabi itu justru Islam itu yang menghapuskan perbudakan. Masya Ya. Allah. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan betapa besarnya pahalanya memerdekakan budak. Budak. Gitu ya. Bahkan sampai banyak juga kafarat-kafarat atau denda-denda ketika ada pelanggaran dalam syariat atau hukum. Maka di situ kafaratnya adalah memerdekakan budak, seperti itu, gitu ya. Jadi salah kalau perbudakan itu adanya hanya di Islam, itu salah, gitu ya. Justru Oke. Islam itu Justru memerdekakan menghapuskan perbudakan atau banyak memerdekakan budak atau seperti itu hamba kira-kira, sahaya. ya. Oke, baik. Jadi Itu yang pertama. ya, yang Dendanya. pertama memerdekakan budak. Lah, gimana kan sekarang nggak ada budak ini? Iya gitu ya. dong, sudah nggak Gimana ada dong. Untuk kafaratnya, gitu ya. Maka fa'ilam yajid fasyamu sahraini mutatabi'aini, gitu ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada budak, berarti harus pilihan kedua. ini Pilihan ya. kedua masuk. Pilihan kedua yaitu puasa 2 bulan. Wow, 2 bulan. Berturut-turut. Masya Allah. Cuman ada cerita lucu gini, Neng. Oke, bagaimana? Ketika ada seorang sahabat itu datang ke Rasulullah, Nggih. ya Rasul, saya melakukan kesalahan besar, gitu. Akhirnya kata Rasulullah, wahai sahabatku, apa kesalahan yang kamu lakukan? Saya kan kemantenan ya Rasulullah, gitu katanya. Curhat nih, Curhat pengantin nih, baru ya. ke Kanjeng Nabi. Akhirnya ketika puasa Ramadan nggak kuat nih ya Rasul, akhirnya saya melanggar bahwa saya melakukan hubungan dengan istri saya di siang hari ketika saya berpuasa. Terus, wah gimana nih kata Rasul. Oke. Gimana ya Rasulullah? Apa yang harus saya lakukan? Maka kata Rasulullah, pertama kamu harus mengkodoknya. Dan yang kedua, kamu harus membayar kafarat, seperti itu, atau denda. Ya. Denda ya, kafarat itu. Maka kata sahabat itu, apa itu dendanya ya Rasul? Kata Rasulullah, yang pertama kamu harus memerdekakan budak. Kalau saya nggak mampu untuk itu gimana ya Rasulullah? Kan budak itu mahal. Bagaimana saya bisa memerdekakannya? Dia nggak mampu. Nggak mampu. Kalau gitu, gimana ya Rasulullah? Wah, kalau gitu kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Pilihan kedua. Pilihan kedua. Kata sahabat itu, wah, lebih berat lagi nih ya Rasul. Saya itu puasa Ramadan, baru pertama kali aja udah kebobolan. Sudah nggak kuat. Masya Allah. Apalagi nanti bayar kafarat 2 bulan. Maka nggak boleh bolong. Iya, nah, iya. Ini. Terus akhirnya kata Rasulullah, wah kalau gitu ya sudahlah, kalau kamu memang nggak kuat untuk puasa Ramadan, untuk puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut, maka kamu fa'ilam ya ini fa'ilam yastati, gitu ya, fa'ilam yastati fa'it'amun sittina miskinan. Ya. Maka kalau kamu tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka harus memberi makan orang miskin 60 orang. Pilihan ketiga ya. Pilihan ketiga. Ya. Memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Itu? Karena pada zaman Rasulullah dulu itu memberi makan itu pahalanya besar sekali. Karena pada saat itu makanan itu kan sulit. Nggih. Nah, kalau sekarang jangankan 60, 600 mungkin mah bisa itu, Iya, gitu kan iya. ya. Daripada bayar denda yang tadi, Nah, gitu. Nun sewu, Iya. 60 orang miskin yang harus dikasih makan itu dalam satu waktu sekaligus atau boleh dicicil atau Dalam bagaimana? satu waktu sekaligus. Dalam satu waktu. Ya. Saya jadi kepo nih sama cerita yang tadi bagaimana? Ya, akhirnya sahabat itu, waduh Rasulullah, kalau saya memberi makan 60 orang, mana bisa? Masya Allah. Ya kan? Di kampung saya itu orang paling miskin saya Rasulullah katanya. Akhirnya Rasulullah, wah gimana ini kamu ini? Udah melanggar, udah nggak bisa Membayar denda kafarat, memberi makan orang miskin, katanya dia Nggak paling mampu. miskin. Nah, akhirnya ya sudahlah,
ini aku sodako kepada kamu kurma, berikan kepada tetanggamu dan untuk kamu. Itu Rasulullah seperti itu. Geng. Karena memang ini di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ini ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Wa man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan itu ada beberapa hal yang menjadikan dia tidak bisa melakukan puasanya, ya, karena sakit, maridon atau ala safarin, atau dalam perjalanan gitu ya, dalam bepergian, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di waktu hari lain. Akan tetapi maridon di sini sakit yang menjadikan dia itu bertambah parah sakitnya ketika melakukan puasa. Gitu ya. Jadi jangan, aduh aku sakit nih, badanku panas, aku berarti boleh nggak puasa nih. Ya, tidak demikian. Entengin gitu ya. Akhirnya ya. Oke. Sakitnya itu yang benar-benar gitu ya, jangan jadi alasan. Atau misalnya nih, Ning, aduh aku sakit hati, patah hati aku habis diputusin sama cowokku, boleh dong nggak puasa? Sakit banget, sakitnya tuh di sini. Boleh nggak tuh, Ning? Kalau sakit hati nggak boleh dong. Enggak ya? Karena mungkin ini yang dimaksud adalah sakit secara fisik. Oke, baik. Nggak boleh ya, Besti ya. Walaupun sakit hati karena diputusin cintanya. Oke. Ya, ada lagi yang lain, Ning. Kemudian ini ya, au ala safarin, ketika dalam perjalanan bepergian gitu ya, maka di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi tidak bisa dijadikan alasan gitu ya. Kalau misalnya ayo kita shopping, kemudian kita puasa. Kan nggak puasa, nggak apa-apa kan, kita dalam bepergian. Tidak seperti berarti lihat tujuannya dulu. Jadi manakala bepergiannya itu tidak dalam tujuan maksiat, gitu ya, dan kemudian bepergiannya itu yang benar-benar membuat sengsara, gitu ya, sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Contoh perjalanan yang dengan tujuan baik, tidak melanggar syariat, itu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa apa, Neng, contohnya, Neng? Misalnya ziarah gitu ya. Ini contohnya ziarah aja ya, karena memang saya ini kita kan suka ziarah. Healing dan giling gitu ya. Healing religi, guys. Ya, maksudnya. Gitu. Oke. Jadi itu boleh ya? Boleh untuk tidak berpuasa, atau misalnya ada undangan nih ya di Jakarta gitu ya. Misalnya undangan apa ya? Undangan talkshow lah, ngaji gitu ya. Oke. Berarti kan tidak maksiat gitu ya. Boleh itu untuk tidak berpuasa. Neng, ngapunten, kalau ada yang nanya, loh, shopping kan tidak maksiat, kan buat keluarga. Iya. Cuman di sini permasalahannya tidak membuat sengsara. Tidak, ada catatannya, Besti. Jadi istilahnya mudorot itu membuat orang sengsara. Jadi ada dua hal ya, tidak dalam tujuan maksiat dan tidak menyengsarakan, yang tidak sekiranya menyengsarakan. Kalau hanya sekedar bepergian ke kan mall, seneng-seneng, hawanya kan dingin, hawa dingin. Oke, baik, bisa diterima, guys. Oke. Oh ya, yang tadi itu ini ya, yang cerita dari tadi itu ini yuridullahu bikumul yusra, ya, wala yuridu bikumul usra. Jadi makanya tadi itu orang yang melanggar itu ketika dia itu tidak bisa membayar kafarat ketiga-tiganya, maka kata Rasulullah, ya sudahlah, kurma ini untuk kamu, udah melanggar malah dikasih kurma gitu kan. Iya. Gitu. Jadi memang Allah tidak menyengsarakan hambanya. Itu indahnya Islam ya, sahabat Nahdiyin. Jadi ini tadi benar-benar cerita nyata di masa hidupnya Kanjeng Nabi, udah melanggar, nyata-nyata berhubungan suami istri di siang hari. Dari ketiga denda diminta untuk membayar, ternyata dia tidak mampu. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Ternyata Kanjeng Nabi justru tersenyum, tidak memarahi malah memaafkan dan bersedekah kurma, yang itu justru ya sudah,
sedekahkan kepada orang lain dan untuk kamu sendiri. Begitu ya. Indahnya Islam. Jadi benar-benar bahwa hukum dalam Islam itu hukum dalam artian hukum yang memang hukum fikih ya, Ning ya. Itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik. Nah, memang Ning. banyak apa ya istilahnya, banyak pendapat-pendapat juga. Gitu ya. Itu tadi tentang hubungan suami istri. Baik, Ning, Masya Allah, ini subhanallah sekali nih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Nahdiyin. Terima kasih juga untuk Ning Mas Nailil Mina dari bidang dakwah PC Fatayat NU Surabaya. Dan sahabat Nahdiyin, jangan lupa selalu kunjungi channel YouTube NU Surabaya, dan jangan lupa juga harus di-share, di-like, di-komen ya. Jangan lupa loh ya, bantu-bantu kita untuk menghidupkan channel YouTube NU Surabaya ini. Saya mohon pamit undur diri. Saya Ulianisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.